detik ini kita bisa bermajlis kembali, sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari sebuah kutaib atau merupakan bagian terakhir dari kutaib yang ditulis oleh beliau Syekh Dr. Abdul Salam bin Muhammad Ash-Shuwai'ir hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab atau kutaib yang berjudul Daurul Usrah fi Ta'zizil Amnil Fikri, peranan keluarga di dalam menjaga pola pikir anak, yang pada pertemuan terakhir telah kita kaji faktor eksternal atau faktor yang zahir. Jadi dari awal mu'alif sudah menjelaskan tentang faktor batin, faktor yang tidak nampak, yang itu berpengaruh pada pola pikir anak kita. Kemudian faktor yang zahir, faktor yang nampak. Yang faktor yang zahir ini ada dua macam, yaitu berupa perkara-perkara yang kita datangkan, perkara-perkara yang kita tarik untuk kita berikan kepada anak, dan ini sudah kita kaji. Yaitu dari yang pertama, memilih ibu atau memilih seorang istri yang akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Lalu yang kedua yaitu al-infaq alaihim, memberikan nafkah kepada mereka. Yang kalau seorang dengan keikhlasan dia memberikan nafkah, maka semoga itu menjadi kebaikan untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu husnul ta'amul bainal ab wal adanya muamalah yang baik antara ayah dan ibu, karena itu akan berpengaruh pada kepribadian dan pola pikir anaknya. Serta yang keempat, yang terakhir, yaitu ta'limuhum al-ilma nafi', mengajari mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itu adalah faktor-faktor yang kita datangkan, kita tarik untuk kita berikan kepada anak. Maka sekarang yang terakhir ini yaitu faktor-faktor yang zahir, yang kita berusaha untuk menolak atau untuk menjauhkan dari anak-anak kita. Ini yang disebut dengan al-umur al-muta'alliqah bitark, hal-hal yang berkaitan dengan meninggalkan, supaya kita tinggalkan atau supaya kita jauhkan dari anak-anak kita, karena ini bisa menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya untuk anak-anak kita. Yaitu yang pertama, an yahrisal abawan ala ib'adi abnaihim an mawatinir raib wal umuril mustankarah wal asya allati takunu fiha su', yaitu agar kedua orang tua itu bersungguh-sungguh, berantusias untuk menjauhkan anak-anak mereka dari perkara-perkara yang menimbulkan keraguan-raguan atau perkara-perkara yang mungkar, yang harus diingkari, serta perkara-perkara yang di dalamnya ada kejelekannya. Perhatikan di sini, yang kadang orang tua itu tidak menyadari bahwasanya ini adalah perkara yang mungkar, yang harus dihindarkan. Contoh, yang ini kadang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Perkara-perkara yang sebenarnya itu cuma permainan, tapi ada perjudiannya. Misal, seorang anak ketika main kelereng dengan teman-temannya, ketika dia main kelereng, ada anak yang punya kelereng banyak, lalu teman-temannya diajak main kelereng, maka itu la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tapi ketika masing-masing anak membawa kelereng dan mereka membuat permainan, dan masing-masing harus memberikan misalnya 5 setiap anak, lalu mereka bermain, dan nanti yang dapat banyak ya dia akan mendapatkan banyak, yang tidak dapat atau kadang mati duluan dia nggak dapat. Ini kadang terjadi pada anak, dan itu adalah perjudian. Permainan seperti itu yang mendatangkan sesuatu atau memberikan sesuatu dan belum jelas apa yang dia dapatkan.
maka itu adalah sebuah perjudian yang kadang orang tidak menyadari, oh cuma mainan kelereng saja kok. Mungkin orang menganggap sepele yang seperti itu. Atau misalnya kadang di beberapa toko atau warung-warung, kadang seorang anak itu beli koin, lalu koin itu dimasukkan ke dalam kotak untuk bisa mendapatkan boneka. Maka itu murni perjudian gitu. Yang ketika seorang merasa anaknya nangis minta agar dibeliin koin, ya, lalu mereka memasukkan koin tersebut, yang koin ini jelas beli, dia membelinya, lalu dia masukkan koin tersebut, bisa dapat bisa tidak, maka itu adalah namanya murni perjudian. Mending kalau dia masukkan koin yang jelas dia naik odong-odong sekian, ya, tetot-tetot sekian menit, dia dapatkan manfaatnya apa? Gerakan berupa gerakan odong-odong tersebut, itu masih manfaat, yaitu apa? Dia mendapatkan manfaatnya. Maka itu bukan perjudian. Kenapa? Dia harus membayar dan dia dapatkan jelas. Tapi ketika dia mengeluarkan sesuatu yang dia belum jelas manfaatnya, dapatnya apa, bisa dapat banyak, bisa tidak, maka itu adalah perjudian yang harus kita singkirkan dari anak-anak kita. Makanya di sini mu'alif mengatakan, fa innal ibna fi sigharihi idza tada 'alal bu'ti min hadhil umur. Kalau seorang anak sejak kecilnya dia membiasakan diri untuk menjauhkan dari perkara-perkara ini tadi, yang sebenarnya ini mungkar, yang ini harus kita ingkari, fa innahu yastahyi fi kibarihi min iktirafiha. Maka kalau dia sudah dewasa, sudah besar, dia akan malu untuk melakukannya ketika perkara tersebut adalah perkara yang mungkar. Misal, ini tadi contoh juga kemungkaran. Sekarang contoh yang lain. Seorang anak ketika masih kecil, dia terlatih ketika kencing, dia kencing sembarang tempat, dan kencing tidak menutup diri. Maka ketika dia dewasa, mungkin saja ketika safar misalnya, tiba-tiba dia turun kencing di roda misalnya, tanpa harus menutup diri, dia terbiasa seperti itu, kemudian tidak membersihkan dirinya lagi misalnya. Mungkin karena sejak kecil dilatih seperti itu, dia nggak malu kencing. Maka anak kita itu harus kita biasakan, kalau kencing ya harus di kamar mandi, kencing itu di WC. Kalau dia sudah terbiasa, dia akan malu. Tapi kalau dia nggak terbiasa, dia kencingnya sembarang tempat seperti itu, maka dia nggak punya rasa malu. Padahal ini termasuk salah satu faktor yang menimbulkan adanya azab kubur. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada salah satu dari penghuni kubur yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, amma ahaduhuma fakana la yastanzih minal baul. Salah satu dari penghuni kubur ini, dua penghuni kubur ini yang sedang disiksa, karena salah satunya dia itu la yastanzih minal baul, tidak membersihkan dirinya dari kencing. Mungkin karena waktu kecil dia sudah terbiasa, habis kencing sudah, ya, seletingnya dia durusin lagi, atau mungkin kolornya dia tutup lagi, kan begitu. La yastanzih, dia tidak membersihkan diri. Wa fi riwayatin la yastafir, dia tidak menutup dirinya. Dia menganggap sepele yang namanya urusan istinja. Ketika dia anggap sepele, padahal ini termasuk perkara yang bisa mendatangkan azab kubur. Mungkin ketika masih kecil, barangkali ya masih apa? Yaitu yurfa'ul qalam atau rufi'al qalam. Belum dicatat dia, ya. Belum dicatat ketika dia kencing masih kecil, masih balita. Kencing di depan rumahnya langsung tor, atau mungkin barangkali di bawah pohon pisang tor, begitu saja kan. Dia masih menganggap sepele, anak kecil, belum tercatat. Tapi ketika dia sudah besar membiasakan seperti itu, nanti dia pun akan terbiasa. Sehingga pepatah Arab mengatakan, man syabba ala syai'in syaba alaih. Orang yang ketika tumbuh kembangnya dia berada di atas sesuatu, ya, ketika dia tumbuh kembangnya itu membiasakan sesuatu, syaba alaih, maka tuanya pun akan seperti itu.
Itu pepatah Arab. Tapi ini bukan berarti tidak ada dasarnya, yaitu kebiasaan orang tuanya membiasakan anak seperti itu, kan begitu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi, karena sebab dibiasakan melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang sifatnya mungkar, yang harus diingkari karena diingkari oleh syariat, karena sudah terbiasa, maka sampai besarnya pun seperti itu. Tapi kalau orang, anak kecil sudah malu, dia nggak mau kencing kalau tidak di WC sejak kecil, dia itu nggak bisa, dia nggak bisa kencing di sembarang tempat. Ayo kencing di sini, nggak ada orang kok, nggak bisa keluar. Kenapa? Karena nggak terbiasa begitu. Tapi kalau udah terbiasa ya dia begitu saja. Wa qad jaa'a an ba'di salaf annahu qala, ada sebagian wasiat dari ulama salaf, ialah ulama salaf mengatakan inna min alamati najabatis sabi al-haya, sesungguhnya di antara tanda kecerdasan seorang anak yaitu al-haya, kalau dia punya rasa malu. Itu adalah tanda kecerdasan seorang anak, dia punya rasa malu, karena dia tahu ini hal yang tidak manfaat, atau ini adalah hal yang dilarang oleh syariat. Ini seorang anak yang cerdas. Makanya rasa malu itu sangat baik ada pada diri kita. Jadi rasa malu yang pada dasarnya adalah perasaan di hati, ya, perasaan dalam hati kita yang secara fitrah orang itu khawatir ketika ada orang lain yang tahu, dia akan malu dari celaan orang lain. Mungkin karena ucapannya, mungkin karena perbuatannya dia malu. Itulah rasa malu yang bagus pada diri seorang, sehingga rasa malu ini mendorong orang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau menjauhkan dari perkara-perkara yang sifatnya jelek, yang dinilai mungkar oleh syariat. Dan malu ini adalah sifat yang terpuji, karena Allah sendiri memiliki sifat hayy. Allah itu punya rasa malu. Inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah zat yang maha malu lagi mulia. Yastahi min ibadihi atau yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha malu lagi maha mulia, yang dia malu kepada hambanya ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya lalu dia menarik kedua tangannya tersebut dalam keadaan kosong. Allah malu, kan gitu. Ini sifat Allah. Allah malu kalau hambanya itu menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah lalu dia menariknya dalam keadaan kosong, karena ini adalah perkara yang bisa menjadi celah, kan begitu. Itu yang namanya malu, perkara yang baik dalam diri seorang muslim. Bahkan bukan cuma Allah, malaikat juga sama. Malaikat juga punya rasa malu. Contohnya malaikat yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, malaikat malu kepada sahabat Utsman bin Affan yang dia menjaga auratnya betul. Ini malu yang sifatnya terpuji, ya. Bukan malu yang sifatnya tercela. Kalau yang tercela namanya pemalu atau penakut atau pengecut. Itu malu yang tercela. Tapi malu yang terpuji di sini seperti yang Nabi SAW katakan, kama qala Nabi SAW, da'hu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Kata Nabi, biarkan dia, karena sungguhnya rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ini rasa malu yang terpuji. Malu kalau dirinya dilihat oleh Allah atau orang lain dalam keadaan melakukan dosa, sehingga rasa malu ini mendorong dia untuk meninggalkan dosa tersebut. Atau rasa malu dilihat oleh orang lain, dia tidak melakukan kewajiban,
maka mendorong dia untuk melakukan kewajiban tersebut. Itu malu yang terpuji, yang itu merupakan salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annal haya'a syu'batun min syu'abil iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya rasa malu itu termasuk cabang di antara cabang-cabang keimanan, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi malu itu, kata Nabi, syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Dikatakan di sini faqadiyatu annal haya alladzi lam ya'tad 'alaihi al-mar'u fi sigharihi minas suluki wal adab. Maka ini menuntut bahwasanya yang namanya malu yang tidak dibiasakan oleh seorang di masa kecilnya, di waktu kecilnya, berupa perilaku dan adab-adab, wa hadzal bu'du an hadhil mawatin, dan menjauhkan diri dari tempat-tempat ini, itu tempat-tempat yang orang merasa malu, ya. Mawatinir raib, yaitu tempat-tempat yang ada sisi keraguan-raguannya, sababun bi amrillahi azza wa jalla liktisabil mar'is sifatil hasanah. Maka ini menjadi sebab, ya, rasa malu yang ada pada diri seorang, apalagi kalau dia biasakan sejak kecilnya, maka ini menjadi sebab dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala agar orang itu mendapatkan, memperoleh sifat-sifat terpuji. Ini yang pertama, faktor dohir yang berupa menolak atau menjauhkan diri, menjauhkan dari anak-anak kita, yaitu agar anak-anak itu tertanam rasa malu ketika mendapati hal-hal yang sifatnya mungkar. Maka itu dibutuhkan dari kita sebagai orang tua agar membiasakan mereka meninggalkan hal-hal yang mungkar tersebut. Lanjut yang kedua, di antara faktor-faktor dohir yang kita berusaha menjauhkan dari anak kita, wa minal umur allati yu'na bihal walidan fima yata'allaqu bil ib'adi wat tark huwa ib'adul ibni anis sohbati sayyi'ah. Di antara perkara-perkara yang dituntut dari kedua orang tua yang berkaitan dengan menjauhkan atau meninggalkan agar pola pikir anak kita itu terjaga, huwa ib'adul ibni anis sohbati sayyi'ah, yaitu menjauhkan anak kita dari teman yang jelek. Berarti kan ini harus kita jauhkan. Kalau tadi, ya, tempat-tempat yang mungkar atau hal-hal yang harus kita ingkari, ya kita jauhkan. Kalau ini dari teman yang jelek harus kita jauhkan. Kita ketahui bahwasanya yang namanya teman itu pengaruhnya luar biasa. Makanya Nabi SAW menggambarkan teman yang jelek, ya, dalam hadis mathalul jalisi salih wal jalisi su, ya. Kata Nabi SAW, wa ammal jalisus su, adapun teman yang jelek itu kana fi khilqir, seperti orang yang meniup pada ububan pandai besi atau tukang pandai besi lah. Imma an yakhriqaka au yakhriqa siyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabisan. Ini tiga kemungkinan di sini. Kalau kita dekat dengan tukang pandai besi yang sedang menempa besinya dan di situ harus dibakar besinya, maka kalau kita dekat dengannya, imma an yakhriqaka, mungkin itu akan membakarmu, au yakhriqa siyabaka, atau mungkin membakar pakaianmu,
Wa imma an tajida minhu rihan khabisan, atau kemungkinan ketiga kamu akan mendapatkan darinya bau yang tidak sedap dari tempaan besi tersebut. Jadi kan hal-hal yang jelek yang kita dapatkan semuanya. Seperti itulah Nabi SAW menggambarkan teman yang jelek. Mungkin dia akan ikut melakukan kejelekan tersebut, atau mungkin dia akan sekedar ikut-ikutan, atau mungkin dia cuma disebut-sebut namanya jadi jelek karena berteman dengan teman yang jelek, meskipun dia tidak melakukannya. Sehingga disinilah Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita supaya kalau mencari teman-teman yang baik, berarti kebalikannya, kita harus menjauhkan diri dari teman yang jelek. Dikatakan di sini, fakam min imri'in kana sababun hirafihi wa su'i fikrihi huwa suhbatus sayyi'ah. Berapa banyak orang-orang yang sebab penyimpangannya dan pemikirannya yang jelek, yaitu karena pertemanan yang jelek pula, karena temannya yang jelek. Sawa'an kanal fikru ghaliyan fi ba'dil umur, baik pemikiran itu mungkin ghaliyan fi ba'dil umur, mungkin berlebihan atau melampaui batas pada sebagian perkara, au ghaliyan fil jafa' yani din, atau mungkin berlebihan dalam penyimpangan terhadap agama ini. Imma aqsal ghulu, yang mungkin berlebihan sampai pada puncaknya, wahwal ilhad, yaitu orang itu terjadi penyimpangan, istilahnya sampai kafir, sampai murtad, ya. Au aqsal ghulu fil muqabil, atau puncak penyimpangan yang kebalikannya. Jadi kemungkinan orang itu kalau sampai puncaknya, orang itu sampai murtad. Kenapa? Berteman dengan teman yang kafir. Mungkin sampai pada puncak kekafiran. Atau sekarang sebaliknya, yaitu kebalikannya, bitakfiril muslimin, karena sebab berteman dengan orang-orang yang mungkin mereka mengaku Islam, tetapi seperti pemahamannya pemahaman Khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Jadi mereka mengaku Islam tetapi mengkafirkan kaum muslimin, maka ini juga berbahaya. Satu sisi, ya, mereka itu sampai terjerumus kepada kekafiran, bahkan mungkin sampai menyatakan terang-terangan dirinya kafir karena sebab temannya, atau mungkin terjerumus pada penyimpangan yang mengkafirkan kaum muslimin, maka ini juga sama. Ini berarti sudah sampai puncaknya ini. Fil muqabil bi takfiril muslimin wal isaati ilaihim wal hadis wal waqi'ah al muharramah fihim, sampai menyakiti kaum muslimin, membicarakan dan mencela yang itu sifatnya haram tentang kaum muslimin. Hadhihi suhbatus sayyi'ah yal mu'assirah, pertemanan jeleklah ini yang punya pengaruh. Karena sebab teman yang jelek ternyata pengaruhnya luar biasa. Makanya perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 dan 28. Allah mengatakan, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Yang artinya yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, di hari itu orang yang zalim itu menggigit tangannya, maksudnya menggigit jarinya, maksudnya orang itu menyesal dengan penyesalan yang besar. Dia mengatakan yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang itu mengatakan, seandainya aku jadikan Rasul sebagai jalan hidupku, seandainya aku menjadikan Rasul untuk teman, yang itu akan aku jadikan sebagai jalan hidupku bersama Rasul. Tetapi ini cuma angan-angan.
Dia sambil menggigit jarinya penuh dengan penyesalan. Lalu dia pun mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikri, dari Al-Quran, sesudah datang Al-Quran kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Perhatikan di sini nih, surat Al-Furqan ayat yang ke-27 dan 28. Kalau kita lihat tafsir dari surat ini, diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud adz-dzalim di sini yauma ya'atu dzalimu ala yadayhi. Di hari itu orang yang zalim menggigit jarinya, yaitu penuh dengan penyesalan. Kata Ibnu Abbas, ini gambaran ayat ini, yaitu orang yang zalim yang dimaksud yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth dan orang yang semisalnya. Uqbah bin Abi Mu'ayth yang dia punya teman yang dekat yaitu Umayyah bin Khalaf. Ini teman dekatnya ini. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sebenarnya sering bermajlis dengan Rasul, mendengar ayat-ayat Quran dan mulai tertarik untuk masuk Islam. Bahkan dalam riwayat dia disuruh oleh Rasul untuk mengucapkan kalimat syahadat dan dia sudah berjanji mau mengucapkannya. Ya, dia mau mengucapkan kalimat tersebut, tetapi ketika sahabat dekatnya Umayyah bin Khalaf mengetahui Uqbah bin Abi Mu'ayth ini mau mengucapkan kalimat syahadat, maka Umayyah ini mencegahnya dengan alasan pertemanan. Kalau kamu mau bersyahadat, kamu mau mengikuti agamanya Muhammad, maka aku tidak akan urusi kamu. Pertemanan kita putus. Berarti mengatasnamakan pertemanan yang memang pertemanan mereka itu kuat, sehingga akhirnya dia lebih memilih temannya, yaitu berteman dengan Umayyah bin Khalaf daripada mengucapkan kalimat syahadat dan bermajlis dengan majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan kafir. Ini luar biasa. Ini padahal sudah sering bermajlis, mendengar ayat-ayat Quran, ada ketertarikan, tapi karena pertemanannya lebih dia kedepankan, maka dia lebih memilih temannya yang jelek ini dibanding teman yang baik yang bisa mengantarkannya ke surga, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemanan yang jelek yang sangat punya pengaruh besar pada diri seorang hamba. Walidari qala al-awwal, karena itu al-awwal ini seorang syair, penyair yang dijuluki al-awwal, yaitu Tarafah bin Abd, mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani atau bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i la tas'al, tentang seseorang tidak usah kamu tanya, tapi tanyakan tentang temannya siapa. Kalau kamu ingin mengetahui tentang seseorang, tidak usah tanya kepada dirinya, tapi tanyakan siapa temannya. Fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi, karena setiap teman dengan orang yang ditemani maka dia akan mengikutinya. Maka disinilah ya, pengaruh teman itu luar biasa. Terusnya, fal mar'u yaqtadi bi sadiqihi wa yata'allamu minhu wa yaqtasibu minhu sifat immal hasanah aw sayyi'ah. Maka seseorang itu akan mengikuti temannya, dia akan belajar darinya, dia akan mendapatkan darinya sifat-sifat immal hasanah aw sayyi'ah, yang kemungkinan sifat itu bisa berupa sifat yang baik atau sifat yang jelek, tergantung siapa yang ditemaninya. Fadaurul walidain ib'adul abna an hadhihi suhbatis sayyi'ah. Maka peranan orang tua, peranan kedua orang tua yaitu ayah dan ibu,
dalam hal ini, yaitu menjauhkan anak-anak dari pertemanan yang jelek ini. Bagaimana caranya? Imma biijadi suhbatin salihah, yang mungkin caranya dengan mendatangkan teman yang saleh untuk anaknya tersebut. Datangkan teman yang saleh ini, temannya ini ternyata tidak baik, datangkan dia, kita ajak supaya berteman dengan teman yang saleh. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan sabarkan dirimu, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, baik di pagi hari atau sore hari, yuriduna wajha, yang mereka hanya menginginkan wajahnya. Berarti di sini kita datangkan teman yang baik, atau mungkin kita ajak dia kan gitu, supaya hadir di majelis-majelis ilmu. Karena orang yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, kata Nabi SAW apa? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang teman duduknya mereka tidak akan pernah celaka. Bahkan yang cuma sekedar dompleng begitu, insya Allah nggak akan Allah Subhanahu wa ta'ala sia-siakan. Kalau memang orang ini berusaha mencari pertemanan yang baik, yaitu misalnya hadir di majelis-majelis ilmu. Ini yang pertama, biijadi suhbatin salihah, datangkan teman yang baik, carikan teman yang baik. Atau yang kedua, au bi isghalihi an kulli amrin yata'allaqu bidzalik, atau menyibukkan anak tersebut, ya, membuat dirinya sibuk dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hal itu. Maksudnya kalau ini adalah kejelekan, ya kita sibukkan dia supaya dia melupakan kejelekan tersebut. Jadi misalnya ya, tergantung anak, kadang anak itu kan punya kemampuan yang baik, kadang juga kemampuannya rendah misalnya. Kalau dia kemampuannya baik, berarti anak ini punya kemampuan untuk menerima ilmu. Maka mungkin saja kegiatan belajarnya itu menyibukkan dia. Ya, karena dia kuat dalam urusan belajar. Kegiatan belajarnya itu menyibukkan dia untuk berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Berarti sibukkan dia dengan belajar. Atau sekarang, karena kemampuan belajarnya juga susah, yang kadang-kadang suruh ngapalin ini susah sekali, suruh memahami yang seperti ini susah. Maka mungkin dia berikan kegiatan-kegiatan yang manfaat, misalnya membantu orang tua dengan hal-hal yang sifatnya ringan. Pokoknya sibukkan dia dengan hal-hal yang manfaat di sini, sehingga melupakan pertemanan yang tidak baik ini. Kan seperti itu, orang itu kalau sudah sibuk dengan kebaikan-kebaikan, maka kejelekan insya Allah akan terhindarkan. Tapi kalau dia sudah dalam keadaan kosong, lalu ditambah setan itu selalu membisik-bisikkan untuk melakukan kejelekan, jadilah dia melakukan kejelekan tersebut. Ini ya peranan orang tua dalam hal ini, mencarikan teman yang baik, mendatangkan teman yang baik, atau menyibukkan anak itu dari hal-hal yang bisa melupakan dia dari kejelekan-kejelekan. Terusnya, wa min ajaibi hadzal zaman alladzi nahnu fihi anna as-suhbata laysat bil abdan. Termasuk perkara yang mengherankan di zaman sekarang ini, yaitu alladzi nahnu fihi, yang sekarang kita berada di dalamnya, ialah anna as-suhbata laysat bil abdan. Sekarang pertemanan itu tidak dengan badan, dekat seperti itu, tidak. Kalau zaman dahulu kan orang ketika belum ada internet, orang itu nggak bisa berteman dengan sifatnya jarak jauh kan begitu.
Dulu harus dengan badan. Orang itu harus ketemu kan gitu ya. Kalau sekarang pertemanan itu laisat bil abdan. Tidak dengan jasmani. Wa innama hunaka alaqatun wa suhbatun iftiradiyah an tariqi hadhil mawaqi'. Tapi di sana sekarang ada hubungan-hubungan, pertemanan-pertemanan yang sifatnya iftiradiyah, suatu yang menjadi keharusan, melalui situs-situs, melalui mawaqi'il ittisal, media-media sosial. Allati taj'alul mar'a yusadiku, yang menjadikan orang itu bisa berteman, wa yuhadis, bisa bercakap-cakap ya, bisa mengadakan pembicaraan, wa yatakallam, bisa berbicara, wa yajlis ma'a syahsi sa'atin tiwal, dan duduk bersama orang sampai berjam-jam lamanya. Wa huwa la yara dzalika syahs, meskipun dia tidak melihat orang tersebut. Apalagi sekarang bisa melihatnya. Dia enggak melihat saja. Orang itu kalau sudah suka, kalau zaman dahulu belum lama ya, ketika menggunakan fasilitas telepon misalnya, itu kadang telepon lama. Kenapa? Bisa berbicara. Apalagi zaman sekarang lebih canggih lagi kan begitu. Sekalipun dari segi jasmani badan nggak pernah ketemu, tapi mereka bisa menjadi teman, bisa berbicara, bisa meluapkan keinginan-keinginan mereka sampai berjam-jam lamanya, padahal dia tidak melihat orang tersebut. Ini yang sekarang terjadi kan? Dan itu pertemanan. Itu pertemanan terjadi, kita nggak tahu, kelihatannya anak kita itu tetap murung kayak berada di kamarnya sendiri, ternyata dia punya teman. Yang itu harus kita perhatikan. Makanya di sini walida fa innal aba yalzamuhum an yahrisu ala muraqabati abnaihim wa khasatan fi hadhil umur as-sadaqat at-tabi'iyyah was-sadaqat al-iftiradiyah. Karena itu kewajiban orang tua atau menjadi keharusan bagi orang tua, bagi ayah terutama, agar mereka berusaha bersemangat mengawasi anak-anak mereka, khususnya dalam urusan pertemanan-pertemanan yang sifatnya tabi'i ya, yang mungkin sifatnya alami, pertemanan dengan bertemu langsung, was-shadaqat al-iftiradiyah, atau pertemanan-pertemanan yang seperti menjadi keharusan karena bertemu di media sosial. Fakam min imri'in innama kana sababu riwayatihi wa sababun hirafihi fi fikrihi. Betapa banyak orang-orang yang sebab tersesatnya dia atau sebab penyimpangannya dia dalam urusan pemikirannya, wa fi badanihi, atau badannya jasmaninya, antariqi hadhil mukhaddirat, melalui narkoba misalnya, wa ghairiha, atau yang lain. Bahkan mungkin kalau narkoba, barangkali seandainya orang mati masih dalam keadaan melakukan atau mengkonsumsi narkoba, tapi dia masih muslim, mungkin masih diharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah penyimpangannya, penyimpangan yang bersifat i'tiqad, keyakinan, misal orang itu tadinya biasa saja, dalam pergaulan juga biasa saja, tapi begitu dia masuk situs-situs di internet yang berkenalan misalnya dengan kelompok-kelompok takfiri yang suka mengkafirkan kaum muslimin ya, entah kelompok ini kelompok itu misalnya, dan dia mengaksesnya ya, mengakses lewat internet, mengakses pemikiran-pemikiran mereka, yaitu dari kelompok Khawarij. Ini sampai betul-betul mengakar. Karena saya sendiri menghadapi orang yang tadinya dia bekerja di balai desa begitu ya, bekerja di kantor, tiba-tiba dia ingin mengundurkan diri, dan betul-betul dia mengundurkan dirinya dari pekerjaannya tersebut. Alasannya karena pekerjaan di balai desa itu adalah pekerjaannya orang-orang kafir. Akhirnya dia keluar dan sampai terus mengkonsumsi pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut, sampai
Saya temui orang tersebut dengan orang tuanya dikafirkan. Saya tanya kepada orang tersebut, orang tuanya hadir, ayah ibunya hadir di situ. Ini kamu anggap apa ayah ibumu? Ya bagi saya kafir dia. Kenapa? Karena dia ikut pemilu misalnya. Loh, sampai sejauh itu? Iya. Pokoknya ini penyimpangan yang luar biasa, dan ini terjadi hanya karena sebab dia mengkonsumsinya melalui internet. Sampai luar biasa. Padahal tadinya anak yang pendiam, yang dia sudah punya keluarga gitu. Tapi ternyata sampai begitu besar ya, penyimpangan yang terjadi. Ini karena sebab temannya yang di dunia maya. Apalagi urusan-urusan mukhaddirat tadi, urusan-urusan narkoba atau mungkin yang lain. Bisa babiha ulai suhbah, karena sebab pertemanan tersebut dengan mereka. Wa kam min imri'in kanat hidayatuhu wa salahu amrihi waqtisabuhu lima'alil umur wal akhlaq bisababis suhbati kadzalik. Sekarang sebaliknya. Berapa banyak orang yang dia mendapatkan hidayah dan menjadi orang yang saleh, ya, urusannya menjadi baik, dan dia juga bisa meraih perkara-perkara yang tinggi, yang mulia, serta akhlak-akhlak yang baik, bisa babis suhbati kadzalik, juga karena sebab pertemanan. Jadi teman itu tergantung siapa yang ditemaninya, kan gitu. Kalau yang ditemaninya orang yang baik, dia bisa menjadi baik. Tapi kalau yang ditemaninya orang yang jelek, dia pun bisa menjadi jelek. Ya contohnya tadi yang jelek lah, sampai membuat orang itu keluar dari Islam, bahkan ada yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sekarang contoh teman yang baik yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya kisah Ashabul Kahfi. Coba baca kisah Ashabul Kahfi, yang mereka awalnya itu tidak saling kenal mengenal, itu yang berjumlah 7 ya. 7 orang ini tadinya mereka tidak saling kenal mengenal, tapi karena mereka masing-masing ingin menjauh, ingin meninggalkan kebiasaan masyarakat, yaitu beribadah kepada berhala atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ingin menjauh, menyingkir. Lalu ketika mereka saling menyingkir, Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan mereka. Ya. Allah pertemukan mereka dan Allah lindungi mereka, sehingga mereka sama-sama ingin meninggalkan kejelekan kaumnya, dan mereka tertidur di gua selama 309 tahun. Ini Ashabul Kahfi ini. Mereka dipertemukan oleh Allah dengan teman-teman yang baik gitu. Dan dengan teman yang baik mereka bisa terjaga sisi agama mereka. Coba, kalau mereka ini tidak kumpul dengan teman-teman yang baik, mungkin saja misalnya salah satu dari mereka tidak ikut misalnya ya dengan teman-teman yang baik, mereka akan ikut masyarakat yang masyarakat itu menyimpang. Bayangkan, ini prosesnya terjadi 309 tahun, penguasanya berubah menjadi penguasa yang baik. Berarti ini waktu yang lama, yang kalau orang hidup manusia atau manusia hidup waktu itu, otomatis mereka itu ya mati masih dalam keadaan penguasa yang masih zalim atau penguasa yang masih kafir. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka. Ya, mereka berteman dengan teman yang baik. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka selama 309 tahun, intinya Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka. Karena sebab pertemanan yang baik. Atau contoh yang paling kuat lah dalam pertemanan, yaitu pertemanannya Rasul dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu contoh pertemanan yang luar biasa. Sejak mereka masih muda, kemudian sama-sama menegakkan dakwah Islam ini, dan terus sampai meninggal dunia. Sampai Rasul meninggal dunia dicium keningnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan, wahai Rasul, sungguh engkau ini baik ketika engkau hidup dan meninggal dunia. Pertemanan mereka luar biasa, yang itu akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat.
Maka sekarang terusnya tugas orang tua. Idan falyas'al aba li ib'adil abna an ma yasu'uhum minas suhbatis sayyi'ah. Jika demikian, hendaknya orang tua itu berusaha menjauhkan anak-anak dari perkara yang akan memperjelek mereka, membuat mereka jadi jelek. Minas suhbatis sayyi'ah, itu jauhkan dari pertemanan yang jelek. Wadzalika bihusnil muraqabah, yaitu dengan benar-benar mengawasi mereka. Ma'at taghaful la yakunu syadidan. Perhatikan di sini dalam urusan mengawasi, karena pasti juga akan banyak diprotes. Dengan benar-benar mengawasi, di samping taghaful ada toleransi. La yakunu syadidan, tidak terlalu keras. Berarti dalam pertemanan itu tidak semuanya dilarang. Mau berteman anak itu dilarang, dengan siapapun dilarang, jangan. Di sini ada toleransi, ya. Yang hal-hal yang sifatnya mubah, misalnya anak ini ingin berteman kaitannya dengan olahraga dia, misalnya berteman, sifatnya perkara yang mubah, ingin berolahraga misalnya, karena ada temannya, harus ada temannya kan gitu. Kalau sendirian nggak mungkin, kecuali orang tua. Sekarang anak kecil suruh dia fokus olahraga ini misal, nggak mungkin dia bisa sendirian kalau nggak ada temannya. Apalagi kalau olahraga yang memang mengharuskan adanya teman. Yang sendirian saja itu, kalau dia nggak ada temannya, yang namanya anak pasti nggak suka. Maka pertemanan yang sifatnya mubah, tadi misalnya dalam urusan olahraga, ya kita berikan toleransi. Makanya la yakunu syadidan, jangan terlalu keras. La yakunu murran fayulfat, ya, jangan terasa pahit untuk dilafadzkan. Wala yakunu hulfan fayushtarat, tapi jangan juga terlalu manis tapi dibuat syarat-syarat. Manis tapi banyak syaratnya juga enggak, jadi enggak enak kan gitu. La yakunu qasiyan fayuksar, yang dalam mensikapi di sini kita itu benar-benar harus mengawasi, jangan terlalu qasiyan, keras, karena keras bisa menjadi patah. Wala yakunu layyinan falyulwa, tapi jangan terlalu lentur, ya, jangan terlalu lembek, karena lembek bisa dililitkan kan gitu. Wa innamal wasat, tetapi mencari jalan tengah, ambil jalan tengah di sini. Jadi sikap keras kita kepada anak jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti patah dia, bisa depresi kan gitu. Kalau kita terlalu lembek, dia akan bisa berusaha melilit-lilit kan begitu, ke sana kemari, karena merasa orang tuanya terus melepas dia kan gitu. Akhirnya dia pun ubet-ubet gitu, jelek pun dia akan lakukan. Kenapa? Terlalu lembut orang tuanya. Tetapi di sini wa innamal wasat, ngambil jalan tengah. Dan itulah ciri-ciri Islam kan gitu. Dalam syariat-syariatnya Islam itu selalu mengambil jalan tengah. Contoh misalnya dalam berinfak, memberikan nafkah kepada orang lain, ya, baik mungkin keluarga kita atau mungkin kerabat kita atau orang-orang miskin. Allah sendiri mengajarkan jalan tengah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Jangan kau jadikan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu, dan jangan menjulurkannya dengan sepenuhnya, tetapi ambil jalan tengah. Dia julurkan, tapi kalau memang ada kesempatan untuk menjulurkannya dan ada juga kemampuan untuk menjulurkannya, tapi jangan dibelenggu, nggak pernah mau menjulurkan tangannya, maksudnya tidak mau berinfak. Berikan infak, tapi jangan terlalu bebas. Dalam hal apa saja, dalam hal infak tadi juga sama. Allah menegaskan lagi di surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ketika berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, mereka tidak berlebihan, tidak pemborosan, dan juga tidak pelit.
wa kana baina dzalika qawama, tapi antara dua perkara ini adalah qawaman, jalan lurus, yaitu dia berinfak tapi tidak boros. Ini yang namanya jalan tengah di sini. Berarti di sini kaitannya dengan menjauhkan anak dari teman yang jelek, ya. Yataghafal an ba'dil umur wa yuwajjihu li ghairiha. Memberikan toleransi dari sebagian urusan dan mengarahkan kepada yang lain yang lebih baik, gitu. Kalau bisa diarahkan, arahkan, kan gitu. La yatadakhal fi kulli saghiratin wala kabirah. Jangan terlalu ikut campur pada suatu perkara yang kecil misalnya, atau mungkin perkara besar. Kadang kita berikan kebebasan anak. Kalau dikendalikan terus, ya, ibarat kayak CCTV yang mengawasi terus, kita sendiri yang capek. Dan anak juga merasa dicampuri terus, kan begitu. Wa innama yuwajjih wa innama yuwajjihu wa yub'idu sayyi wa yuqarribul hasan. Tetapi orang tua itu mengarahkan dan menjauhkan dari perkara yang jelek, mendekatkan perkara yang baik. Walidzalik kana fadlul walidain 'alal ibni 'azimun laisa li mujarradil wiladah fahasb. Karena itu keutamaan atau manfaat orang tua bagi anak itu sangat besar, tidak hanya sekedar melahirkan saja. Karena kan kita menyadari, ya, kita sebagai orang tua bukan cuma seorang ibu melahirkan, sudah biarkan, tidak. Bal lil wiladah wa tarbiyah walit tarbiyah, tapi juga untuk melahirkan plus mendidik, membimbing. Karena kita ketahui kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Walima yaktasibuhu minhum in kana tarikhuhum hasanan wa dzikrahum thayyibah. Dan untuk mendapatkan dari mereka hal-hal yang baik, sekalipun mungkin orang tuanya itu punya sejarah yang baik, punya sebutan yang baik. Kalau orang tua punya sejarah yang baik, dari keluarga yang baik, dan memang juga sebutannya baik, maka wahadal amru uakkid atau uakkad alaihi marratan ukhra wa huwa qadiyatus suhbah salihah wasayyi'ah. Maka perkara ini aku tekankan kembali. Sekalipun orang tua katakanlah dia barangkali dari segi nasabnya baik, keturunan orang-orang yang baik misalnya, maka alhamdulillah itu dari segi keturunan itu menjadi modal, tapi tidak menjadi jaminan, kan gitu. Yang namanya keturunan atau nasab itu tidak menjadi jaminan, tapi menjadi modal. Yaitu kalau modalnya dia adalah keturunan yang baik, ya semoga itu akan membawa kebaikan, tapi tidak menjadi jaminan. Makanya di sini diingatkan urusan qadiyatus suhbah salihah wa sayyi'ah. Permasalahan pertemanan yang baik dan juga teman yang jelek ini harus menjadi perhatian orang tua. Terusnya, wa min ajabi hadzal zaman aidan anna ba'dhan nas asbaha ya'khudhu afkarahu minar ru'usil juhal. Termasuk perkara-perkara yang mengherankan pula di zaman sekarang, yaitu bahwa sebagian orang mengambil pemikiran-pemikirannya itu dari para pemimpin yang jahil, pemimpin yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Karena mungkin begini, yang namanya menilai orang itu alim atau tidak, itu kan dari ilmunya, bukan dari pandainya dia berceramah, dan bukan dari banyaknya pengikut dia di media sosial. Kan banyak orang yang menilai, wah ini orang dikatakan alim karena apa? Karena dia pintar kalau ceramah, sehingga banyak pengikutnya, kan begitu. Wah ini orang alim. Itu banyak orang yang menilai alimnya seorang, ya, berilmunya seorang karena sebab dia itu pandai ceramah sehingga pengikutnya banyak. Oh ini orang yang alim.
ini orang pintar. Maka tidak seperti itu. Karena banyak orang yang tertipu sehingga mengambil pemikiran-pemikirannya dari pemimpin-pemimpin yang jahil. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, anna fi akhiriz zaman ya'khudun nasu dinahum wa yastaftuna ru'usal juhal fayadilluna wa yudillun. Kata Nabi, sesungguhnya di akhir zaman manusia akan mengambil agama mereka serta mereka meminta fatwa kepada para pemimpin yang jahil, yang bodoh. Fayadilluna wa yudillun, maka mereka tersesat dan akan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan ini karena mereka menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang jahil. Yang dimaksud di sini dalam urusan agama, mereka jahil karena tadi orang itu mereka itu dikatakan alim karena dari segi pandainya mereka berkhutbah, sehingga dikatakan ini orang yang alim ini karena dari ceramahnya luar biasa. Atau tadi banyaknya pengikut di media sosialnya, oh ini orang yang alim, pengikutnya banyak. Mereka tersesat dan menyesatkan. Wa haula'il juhal juhalun bil ilmi wa majhulu hal. Mereka dikatakan jahil, ya. Juhalun bil ilmi, mereka jahil terhadap ilmu. Makanya kita itu berusaha mengambil ilmu itu dengan merujuk kepada para ulama, menyandarkan apa yang kita katakan kepada para ulama, supaya kita itu tahu sisi penyandaran ilmu kita kemana, kan gitu. Dan kadang orang juga majhulu hal, tidak dikenal orangnya. Mungkin tidak dikenal ini dari mana orang-orang ini mengambil ilmu, siapa guru mereka, kan gitu. Karena tidak dikenal, ya mereka bisa dikatakan jahil. Baik karena jahilnya mereka tentang ilmu, atau tidak diketahuinya mereka dari sisi ilmu atau pengambilan ilmunya mereka. Wa kadzalika wa kam min imri'in inna martawa wa ghawa bisababi unasin majahil. Karena itu berapa banyak orang yang tersesat karena sebab segelintir orang-orang yang jahil, yang mereka ini tidak dikenal. Mereka tersesat mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak dikenal ini melalui berbagai macam wasail, sarana-sarana, wasail tawasul, yaitu media-media komunikasi. Qalu lahum kalimatan au ukhra, yang mereka mengatakan satu kalimat atau mungkin yang lain, au ijtama'u bihim fi mawatinir raib, atau berkumpul bersama mereka di tempat-tempat yang meragukan, fi amakin munzawiyah, di tempat-tempat yang terisolir. Yang ini mungkin banyak terjadi. Jadi kalau sekarang sih mungkin banyak ilmu yang disebarkan, artinya ilmu itu dinampakkan begitu, meskipun juga harus disaring, harus difilter, harus dipilah dan dipilih mana yang memang ini merujuk kepada ulama-ulama yang mu'tabarin, dan mana yang mereka itu cuma sekedar comot saja, kan begitu. Kalau urusan menyampaikan ilmu dengan sembunyi-sembunyi mungkin itu jarang sekarang, ya. Rata-rata banyak orang itu menyampaikan ilmu terang-terangan. Kalau dahulu mungkin banyak orang yang menyampaikan ilmu dengan sembunyi-sembunyi, meskipun sekarang juga masih banyak. Jadi kalau ada misalnya kajian-kajian yang sifatnya tersembunyi, tidak boleh ada orang lain tahu kecuali kelompok mereka yang sifatnya sudah baiat baru ikut. Mungkin itu dulu banyak, ya. Kalau sekarang sih nggak terlalu. Dulu masih banyak orang misalnya mahasiswa baru ospek misalnya, ya, terus sedang mencari jati dirinya, mencari teman-teman, akhirnya diajak oleh orang-orang yang dia belum kenal awalnya gitu, diajak untuk ikut kajian, sifatnya tersembunyi. Bahkan mungkin ke tempat kajiannya harus ditutup wajahnya, jalannya lewat mana dia nggak tahu, pokoknya tiba-tiba sudah sampai di tempat tersebut.
tempatnya tidak dikenal oleh orang lain. Maka yang seperti ini jelas, ini kata Umar bin Abdul Aziz, ini membuka pintu kesesatan. Kalau sudah urusan ilmu itu ya tidak disampaikan dengan terang-terangan, maka itu bisa membuka pintu kesesatan. Fawajjahuhum at-tawjih as-sayyi', sehingga mereka memberikan bimbingan-bimbingan yang jelek. Walidalik fa innal walidain yata'akkad 'alaihim ayyantabihu li hadzal amr. Makanya tugas orang tua meyakinkan mereka anak-anak agar memperhatikan ya, agar mereka melek dalam urusan ini. Wa an yu'allimu abna'ahum fi masailid din bi ahlil ilm, dan agar mengajarkan anak-anak mereka dalam urusan-urusan agama yang disandarkan kepada para ulama. Fayadulluhum ala ahlil ilmi, menunjukkan mereka kepada para ulama al-mausuqin yang mereka dipercaya, al-ma'rufin yang ma'ruf, yang mereka adalah para ulama-ulama rabbani, alladzina yashhadu lahum al-qasi wad-dani bihadzal ilm, yang orang yang jauh serta orang yang dekat mereka mengakui keilmuannya. Ini ulama-ulama yang kita berusaha menyadarkan diri kepada mereka, menimba ilmu dari mereka ya, dan mengikuti akhlak dan adab-adab mereka. Wa alla yaqa'u fi ahli ilmi amamahum wa alla yaqbalun naqisah fihim, agar jangan sampai terjerumus dengan mencela para ulama tersebut, serta agar jangan menerima celaan-celaan tentang mereka, karena fa inna hadza sababun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi indahum, karena ini merupakan sebab orang itu mengagungkan ilmu dan juga para ahli ilmu. Ini kalau orang itu menyandarkan ilmu kepada ahlinya dan tidak banyak mencela para ulama. Ini yang kedua. Intinya urusan pertemanan yang kedua ini, agar orang tua itu berusaha mendatangkan teman-teman yang baik untuk anak-anaknya dan menjauhkan dari teman-teman yang jelek. Ini pokoknya yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, dari yang terakhir, yaitu minal umur allati yu'nal walidan bitarkiha wal ibti'ad anha wahyal amakin as-sayyi'ah. Termasuk perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua agar ditinggalkan dan dijauhkan dari anak-anaknya, yaitu tempat-tempat yang jelek. Kalau yang pertama itu adalah hal-hal yang mungkar, kalau sekarang tempat-tempatnya, artinya urusan tempat. Sekarang orang tua dengan anaknya tinggalnya di mana, lingkungannya bagaimana, itu perlu diperhatikan, kan begitu. Kalau yang pertama perkara-perkara yang mungkar, yang kedua teman-teman yang jelek harus dijauhkan, yang ketiga tempat-tempat yang jelek ini. Dikatakan di sini wa fi qissati dzakar rajul alladzi taba fasa'al al-habr al-alim billah azza wa jal fa amarahu an yatrukal mauti alladzi huwa fihi. Tentang kisah orang yang telah membunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 100 orang, dia tetap ingin bertaubat. Maka dia bertanya kepada seorang habr. Habr itu berarti ahlul ilmi, orang yang berilmu, yang dia punya ilmu tentang Allah azza wa jal. Maka orang yang alim tersebut menyuruhnya untuk meninggalkan tempat yang sekarang dia berada di dalamnya. Jadi si alim ini memberikan syarat, kan, ketika ditanya wahal alayya min taubah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka kata orang alim ini dalam hadis ya, yang menceritakan tentang si pembunuh 100 nyawa ini, malladzi yamna'uka minat taubat, apa sih yang menghalangimu untuk bertaubat? Enggak ada gitu. Cuma dia memberikan syarat, walakin intalik ila ardi kada wa kada,
tetapi kamu harus pergi ke negeri ini ya. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'hum. Ini kata orang alim ini. Di sana ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, maka kamu beribadahlah kepada Allah bersama mereka, supaya meninggalkan tempatnya yang jelek menuju tempat yang baik. Wala tarji ila ardik, jangan kamu kembali ke negerimu, jangan kamu kembali ke daerahmu. Kenapa? Fa innaha ardusu, karena negerimu, daerahmu adalah daerah yang jelek. Berarti di sini harus dijauhkan, kan begitu. Maka lamma faraqal maksiyah, ketika orang itu meninggalkan maksiat, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia meninggal dunia, sehingga dia pun menjadi bagiannya malaikat rahmat. Nah, sekarang orang tua, fal walidan idza ra'au annal makan min hayyin aw baitin aw madrasatin aw ghairi dzalik minal umur yakunu fiha ta'sirun sayyi' ala abnaihim fa innahum yatrukunaha wa yantaqilu lima yarau anna fihi makanan salihan alal abna. Maka orang tua, baik ayah atau ibu, kedua orang tua ketika melihat tempat, baik itu berupa perkampungan atau rumah atau sekolah yang tidak baik ya, yang di dalamnya ada pengaruh yang jelek bagi anak-anaknya, fa innahum yatrukunaha, hendaklah mereka meninggalkannya dan pindah ke tempat yang mereka yakini bahwasanya itu adalah tempat yang saleh untuk anak-anaknya. Ini nih. Makanya bagi anak-anak kita yang misalnya mereka masih butuh kasih sayang, karena misalnya masih usia SD. Kalau usia SD mungkin kalau untuk di pesantren kan ya, atau dimasukkan ke pondok pesantren, dia masih butuh kasih sayang. Apalagi anak TK. Ini anak SD, dia masih butuh kasih sayang orang tuanya. Maka cariin tempat yang bagus, tempat belajar yang bagus. Nah, sekarang ketika sudah naik ke dewasa, usia SMP, SMA, mungkin cariin pondok-pondok pesantren yang bagus pula, kan gitu. Supaya mereka itu bisa tumbuh di tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang mereka itu akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kan apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dalam lingkungan beribadah kepada Allah. Di mana ini kira-kira? Mungkin di rumah sih bisa, tetapi susah, apalagi kalau kedua orang tuanya sibuk. Dia tumbuh dalam lingkungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ditempatkan di tempat-tempat yang baik semacam pondok pesantren. Ini namanya orang tua berusaha mencarikan untuk anak yang tempat yang baik, meninggalkan tempat yang jelek. Wa fi hada amrun mu'assirun wala syakka annal abawain lahuma asarun azimun ala abnaihim. Dan sungguh ini perkara yang sangat punya pengaruh, dan tidak perlu diragukan bahwa kedua orang tua dalam hal ini dia punya peranan yang besar, punya pengaruh yang besar bagi anak-anaknya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia terlahir dalam badan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti fal abawani idza asa'a fit tasarruf ta'assara abna'uhum bidzalik. Kalau kedua orang tua itu berbuat jelek dalam tasarrufnya, dalam tindakannya, maka anak-anak mereka pun akan terpengaruh dengan hal itu. Jadi di sini orang tua punya peranan yang besar. Ketika misalnya dari anak kecilnya, karena kan dia
ketika mencari tempat pendidikan, kan pendidikannya berapa jam di sekolahnya kan, mungkin lebih banyak di rumahnya. Kalau sekarang di rumahnya perilaku orang tuanya juga tidak baik, pengaruhnya juga tidak baik bagi anaknya tersebut. Karena tadi orang tua yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi SAW tidak mengatakan orang tuanya yang menjadikan anak itu Muslim, tidak. Karena memang sebab anak itu pada dasarnya anak itu Muslim. Wassababu fi dzalik annallaha azza wa jalla ja'ala an-nasa jami'an 'alal fitrah. Karena sebabnya bahwa Allah azza wa jalla menjadikan manusia semuanya di atas fitrah. Wa hadzal din dinu fitrah, dan agama ini yaitu Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Fakullu ma yaf'aluhu al-aba ma'a abna'ihim min jihati inayatihim bihim wa tawjihihim bitawafuq ma'al fitrah tamamat tawafuq. Maka semua yang dilakukan oleh orang tua ketika bersama anaknya dari sisi perhatian mereka kepada anak-anak tersebut dan juga bimbingan orang tua kepada anak itu harus sejalan dengan fitrah, harus benar-benar sejalan, yaitu manusia dilahirkan dalam badan fitrah, dia mau tunduk kepada Allah. Orang tuanya mengarahkan apa tidak, orang tuanya pola pikirnya sejalan atau tidak, kan begitu. Walidzalik kullama kana al-mar'u 'arifan billah hamilan bi syar'illah dzakiran lahu subhanahu kullama kana 'amaluhu aqrabu ilal fitrah. Maka karena itu ketika orang dia mengenal Allah, dia membawa syariat Allah, dia juga ingat kepada Allah, maka amalannya akan semakin dekat dengan fitrahnya. Fatajiduhu murtahun nafsi bihadzal amal. Kamu akan jumpai orang tersebut jiwanya tenang dengan amalannya, amal tersebut yang tadi ya dilandasi karena pengetahuan dia akan Allah, membawa syariatnya Allah, dia selalu mengingat Allah. Amalannya itu membuat orang itu tenang. Kenapa? Sesuai dengan fitrahnya, di annahu muwafiqun li fitratihi, karena sesuai dengan fitrahnya. Fal abawani asaruhum 'alal abna 'azim. Maka kedua orang tua itu pengaruhnya besar kepada anak-anaknya. Jadi di sini urusan mencarikan tempat yang baik, berarti usaha dari rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri adalah berusaha menjadi tempat yang baik untuk anak-anaknya, apalagi ketika mereka tadi usianya masih usia sangat membutuhkan kasih sayang, yaitu usia masih belum dewasa. Berarti di situ dari rumahnya. Atau kalau sudah mulai mereka itu ingin mendapatkan pendidikan yang lebih jauh, carikan tempat-tempat yang baik pula, kan begitu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita syaba awwalu ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jamaah farjud." Kalau kamu melihat anak muda yang awal pertumbuhannya dia itu bersama ahlu sunnah wal jamaah, farjuhu, maka berharaplah kepada anak tersebut. Oh, ini anak punya kemampuan bagus dan dia tumbuh dalam lingkungan bersama ahlu sunnah, yaitu orang itu semangat mencari ilmu, anak itu semangat mencari ilmu dan mengambil ilmunya dari ulama-ulama yang mu'tabar. Kata Imam Ahmad, farjuhu, berharaplah besar kepada anak tersebut. Tetapi wa idza ra'aitahu ma ashabil bid'ah fa ay asminhu fa inna syaba ala awwali nusyu'ihi. Jika kamu melihat anak muda tersebut bersama ashabul bid'ah, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, fa ay asminhu, maka tidak usah banyak berharap darinya. Kenapa? Fa inna syaba ala awwali nusyu'ihi, karena yang namanya anak muda itu didasarkan pada pertumbuhan pertamanya dia. Dia tumbuh bersama siapa? Fa u'aqid ala mabtada'tu bihi, maka
Di sini sebagai kesimpulan dari kitab beliau yang sudah beliau jelaskan faktor batin, faktor dohir, dan dohir ini ada yang sifatnya mendatangkan, ada yang sifatnya harus menjauhkan. Maka beliau menyimpulkan di sini, aku pertegas kembali tentang perkara yang aku mulai dalam tulisanku ini, yaitu anna hifdzallahi azza wa jalla lil abna min asbabihi hifdzul mar'i li nafsihi, bahwa penjagaan Allah, perlindungan Allah kepada anak-anak, di antara sebab-sebabnya anak itu bisa terjaga dengan penjagaan Allah, dengan perlindungan Allah, karena sebab orang tua itu menjaga dirinya, itu menjadi orang yang soleh, kan gitu. Maka jadikan diri kita itu menjadi orang yang soleh terlebih dahulu kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Kama ja'a an ba'di salaf, sebagaimana terdapat riwayat dari sebagian ulama salaf yang mengatakan, manittaqallaha faqad hafidha nafsahu wa man dayya'a taqwahu faqad dayya'a nafsahu wallahu ghaniyyun anhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh dia telah menjaga dirinya. Tapi barang siapa yang menyia-nyiakan ketakwaannya, berarti dia telah menyia-nyiakan dirinya pula, dan Allah tidak membutuhkannya. Allah maha kaya dari dirinya. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan jumpai Allah ada di hadapanmu atau ada di depanmu. Maksudnya apa di sini? Kalau kita menjaga Allah, yaitu menjaga hukum-hukumnya, menjaga syariat-syariatnya dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, Allah juga akan menjaga kita. Dan kita akan menjumpai Allah ada di hadapan kita. Maksudnya annahu yursilu malaikatan hafadatan lil mar'i wa li abnaihi. Maksudnya Allah azza wa jalla akan mengirim para malaikat yang akan menjaga orang tersebut dan menjaga anak-anaknya. Jadi Allah akan kirimkan malaikat yang akan menjaga kita. Allah mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi, bagi manusia itu ada mu'aqibat, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya. Min baini yadayhi wa min khalfihi, di depannya dan di belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, yang mereka akan menjaga manusia itu dengan perintah Allah. Berarti kata para ulama, pada diri manusia itu ada malaikat yang Allah jadikan malaikat itu menjaga dirinya. Dan disebutkan oleh para ulama ada 5 malaikat yang menemani manusia. 5 malaikat yang menemani manusia, yaitu 1 di depan manusia itu dan di belakangnya 2, kan, yang berdasarkan ayat ini tadi, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di depan dan di belakang, yang akan menjaganya dengan perintah Allah. Berarti yang ada di depan dan belakang kita menjaga kita. Yang 2 lagi dari samping kanan dan kiri, anil yamini wa anis shimali qa'id. Di samping kanan dan kiri kita, ya, dia selalu sadar, raqibun atid, ya, yang selalu mengawasi dan selalu terjaga. Serta yang ada dalam tubuh manusia. Jadi depan belakang ada malaikat, samping kanan kiri ada malaikat yang selalu mencatat, dan yang ada dalam diri manusia yaitu qarin. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal malaikah wa qarinuhu minal jin. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah telah serahkan
orang tersebut dengan korinnya. Ada korinnya yang selalu menyertainya dari bangsa malaikat dan juga bangsa jin. Berarti dalam diri kita itu masing-masing orang ada 5 malaikat yang mengikuti kita. Depan belakang menjaga kita, kanan kiri mencatat amalan kita, dan yang ada dalam tubuh kita, yaitu korin dari malaikat dan juga bangsa jin. Tapi sekarang dari malaikat, dia juga selalu menjaga kita, mengarahkan kita, membimbing kita kepada kebaikan. Tinggal yang dominan yang mana, korin dari bangsa jin atau bangsa malaikat. Fallahu azza wa jalla yursilu malaikatan yahfaduna al-abda fi nafsihi wa yahfadunahu fi auladihi minasyarri illa syai'an qaddarahu Allah subhanahu. Maka Allah azza wa jalla mengirimkan para malaikat yang mereka akan menjaga hamba dalam urusan diri hamba itu, dan mereka akan menjaga hamba itu dalam urusan anak-anaknya, dijaga dari kejelekan kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuknya. Kalau sudah Allah takdirkan bahwasanya hamba ini akan mendapatkan musibah, malaikat yang menjaganya juga nggak bisa, dia akan menyingkir. Kenapa? Takdir Allah sudah Allah tetapkan untuknya. Malaikat yang menjaga nggak bisa, dia akan menyingkir. Ini malaikat yang menjaga kita ini, depan dan belakang ini. Maka kata Mujahid tentang ayat ini tadi, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Kata Mujahid, "Ma min 'abdin illa walahu malakun yahfaduhu fi naumihi wa yaqdatihi." Tidak ada seorang hamba pun kecuali hamba itu akan ditemani oleh malaikat yang akan menjaganya, baik menjaga dia ketika dia tidur dan juga ketika dia terjaga. Malaikat itu menjaga. Makanya kalau tidur kita pun alhamdulillah ada malaikat yang menjaga kita. Karena kalau tidak, setan itu akan mengganggu kita. Dia akan berusaha mengganggu kita, kan gitu, menimpakan bahaya kepada kita atau musibah-musibah kepada kita. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dengan penjagaan para malaikat. Nah, sekarang kita pun juga harus berusaha menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain, terutama keluarga kita. Yang kita disuruh menjaganya, qu anfusakum wa ahlikum, kan itu. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Fa idza hafidhal mar'ul 'abda hafidhahullahu 'azza wa jalla fi nafsihi. Kalau seorang itu menjaga orang lain, maka Allah juga akan jaga dalam urusan dirinya. Wa hafidhahullahu 'azza wa jalla fi abnaihi, dan Allah akan juga jaga dalam urusan anak-anaknya. Wa hafidhahullahu 'azza wa jalla fi malihi wa fi zawjihi. Allah akan jaga dia dalam urusan hartanya dan juga urusan istrinya. Wal aqsu bil aqsi, dan kebalikannya juga kebalikan yang akan didapatkan. Kalau dia menyepelekan, dia juga akan disepelekan. Kalau dia tidak mau menjaga, dia juga tidak akan dijaga. Hatta qala Ibnu Munkadir, sampai Ibnu Munkadir mengatakan, innallaha yahfadul abdal mu'min fi waladihi wa waladi waladihi wa yahfaduhu fi duwairatihi wa duwairati haulahu fama yazaluna fi hifdillahi azza wa jal wa afiyatihi ma kana baina dhahranihim. Kata Ibnu Munkadir, sesungguhnya Allah akan menjaga seorang hamba yang mukmin. Seorang hamba yang mukmin akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga fi waladihi, dijaga urusan anaknya. Wa waladi waladihi, dan juga anak cucunya. Wa yahfaduhu fi duwairatihi, dan akan dijaga urusan lingkungannya. Wa duwairati haulahu, dan juga lingkungan sekitarnya. Fama yazaluna fi hifdillah, dan mereka akan senantiasa berada dalam penjagaan Allah, ya, wa afiyatihi, dan kesehatan atau keselamatannya, maka nabaina dhahranihim, selagi dia berada di tengah-tengah mereka. Ini kalau hamba itu mukmin dan menjaga keimanan
untuk dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Walidzalik al-mu'min yahrisu 'alal asbabil batiniyah bainahu wa bainallah. Karena itu seorang mukmin harus berusaha bersemangat untuk mendapatkan faktor-faktor yang bersifat batin yang sudah dijelaskan oleh muallif, ya, antara dirinya dengan Allah, yaitu yasduqu ma'allahi bidu'a, dia benar-benar jujur bersama Allah dengan berdoa karena dia merasa butuh penjagaan dan perlindungan dari Allah dengan cara berdoa, mendekat kepada Allah, wa bil amali salih, dan dengan amal salih, wa biti bil maksab, dengan cara memperbaiki urusan mencari hartanya. Jadi perbaiki dalam urusan ma'isyahnya, wa yahrisu 'alal asbabidz dzahiriyah, dan juga berusaha melakukan faktor-faktor yang zahir, ya. Kadalik seperti itu pula fa innahu ma'murun biha fi kitabillah minal asbabil kasirah al muta'addidah. Karena itu perkara yang diperintahkan di dalam kitabullah, termasuk faktor-faktor yang banyak yang sudah dijelaskan beberapa hal darinya. Ini mu'alif, ya, menekankan kepada kita, sudah dijelaskan dua faktor secara umum. Faktor yang batin, salah satunya adalah doa, kesolehan orang tua, itu faktor yang tidak nampak. Lalu faktor yang zahir, yang itu tadi berusaha mendatangkan sesuatu atau menjauhkan sesuatu. Maka mu'alif memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as'alullahal azim rabbal arsyil karim an yarzuqana jami'an al-ilman nafi' wal amal salih. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhannya arsy yang mulia, agar Allah memberikan rizki kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa an yatawallana bihudah, agar Allah memberikan kepada kita petunjuknya. Wa an yaghfira lana wa liwalidina walil muslimina wal muslimat, agar Allah memberikan ampunan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Wa as'aluhu jalla wa ala an yusliha lana fi niyatina wa dzurriyyatina, agar Allah memperbaiki senantiasa untuk kita dalam niat-niat kita dan keturunan-keturunan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karunikanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata kami, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang senantiasa mendirikan salat dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahfadha biladana min kulli su'in wa sa'iri biladil muslimin. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga negeri kita dari segala kejelekan dan juga seluruh negeri kaum muslimin. Wa an yusliha a'immatana wa wulata umurina, dan agar Allah memperbaiki para pemimpin kita dan juga para wulatu umurina, para penguasa kita. Wa an yuwaffiqahum likulli khair, agar Allah memberikan taufik kepada mereka kepada segala kebaikan. Wa an yahfadhahum min kulli su, agar menjaga mereka dari segala kejelekan. Wa an yusliha lahum fitanatahum, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan fitanah mereka atau kekuatan mereka. Wa as'aluhu jalla wa ala an yahfadha biladana, aku mohon kepada Allah jalla wa ala agar Allah menjaga negeri-negeri kita. Wa an yarudda kaidal kaidina anha, agar Allah menolak tipu daya orang-orang yang berusaha membuat makar bagi kita. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala liman arada kaidan bi Makkah wal Madinah au bi biladina au bil muslimina umuman sawa su'an, as'aluhu jalla wa ala an yaj'ala kaidahu fi nahrihi wa an yaj'ala tadbirahu tadmiran lahu wa an yaj'alahu madhuran madlula. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfira dhanbana wa yarham
dha'fana wa yujbir kasrana. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wallahu a'lam wa ahkam. Ini sampai di sini muallif menjelaskan tentang kutub yang mulia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan kutub yang lain yang insyaallah juga tentang masalah sehari di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu kutub yang semoga nanti bisa kita kaji kembali. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih ada berapa menit? Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, waktunya sudah hampir masuk waktu zuhur. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.